Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Rita Reski dan juga rekan saya. Saya Alfat Rizky dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Dan kita awali berita pada pagi hari ini dalam kunjungan kerja ke Kota Jayapura, Provinsi Papua. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melkiades Lakalena, mengungkapkan dukungan sinergi kebijakan yang dicanangkan daerah bisa mendorong peningkatan kualitas kesehatan, kependudukan, dan ketenaga kerjaan di Papua. Melihat besarnya kebutuhan akan Balai Latihan Kerja atau BLK di Provinsi Papua, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah menyediakan sarana prasarana BLK termasuk pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua. Usai memimpin kunjungan kerja ke Kota Jayapura, Provinsi Papua, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melkiades Lakalena mengungkapkan, pembangunan infrastruktur BLK untuk orang asli Papua diharapkan bisa mengatasi kebutuhan akan tenaga kerja terampil di tanah Papua. Baik yang ada di Jayapura, Provinsi Papua maupun juga nanti di 3 provinsi yang sudah dimekarkan kemarin melalui keputusan DPR RI dan pemerintah. Ya. Pembangunan BLK komunitas yang diberikan bagi daerah-daerah yang memang ditengarai konflik bersenjatanya mungkin cukup tinggi atau daerah merah katakan, itu mesti diberikan BLK komunitas yang bisa membantu masyarakat setempat untuk mengembangkan potensi dirinya. Menyoroti jumlah anak Papua yang putus sekolah, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menilai BLK bisa menjadi salah satu solusi jangka pendek agar lulusan BLK bisa mandiri dan berwirausaha ataupun siap bekerja sebagai tenaga terampil. Dan kita sampaikan kepada Ibu Menteri agar ini segera ditindaklanjuti untuk mengambil alih dan memberikan dukungan yang konkret kepada BLK Papua melalui pelatihan-pelatihan kecakapan hidup, pelatihan-pelatihan yang life skill yang bisa keseharian bisa mulai otomotif, bahasa maupun pelatihan-pelatihan bidang pertanian. Komisi 9 DPR RI juga terus mendukung pemerintah mempercepat peningkatan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja di Papua sehingga jaminan keselamatan dan optimisme bekerja kembali tumbuh di tengah pandemi. Dari Papua, Julian, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, pembangunan transportasi di Aceh dinilai masih perlu perhatian. Dalam rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Darat, anggota Komisi 5 DPR RI, Irmawan mendorong Aceh menjadi daerah prioritas pembangunan, khususnya pembangunan dermaga dan fasilitas jalan dalam APBN 2023 mendatang. Anggota Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah pusat memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana transportasi di Provinsi Aceh karena masih tertinggal jauh dibanding provinsi lain di Indonesia. Dalam rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Darat, anggota Komisi 5 DPR RI Irmawan mendorong Aceh menjadi daerah prioritas pembangunan dermaga dan fasilitas jalan dalam APBN 2023. Kondisi dermaga di beberapa wilayah di Aceh seperti Melaboh, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil sangat memprihatinkan. Para investor pun menjadi enggan dengan berkunjung ke Aceh karena infrastruktur yang kurang memadai. Seperti kita ketahui bahwa baru-baru ini ada keinginan daripada investor dari Uni Emirat Arab yang ingin investasi ke Pulau Banyak hanya karena kondisi pelabuhan penyeberangan yang kondisinya tidak memadai sehingga investor tersebut gagal berinvestasi di Pulau Banyak. Dermaga ini bisa kita perbaiki lah Pak. Ketika kapalnya sudah disiapkan oleh pemerintah Aceh, saya pikir ya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan juga harus ambil bagian juga lah bagaimana untuk meningkatkan kualitas transportasi di Aceh. Kemudian terkait dengan fasilitas keselamatan jalan Pak. Yang mana di Aceh itu juga banyak kondisi-kondisi jalan nasional yang baru dibangun ternyata tidak disertai dengan pembangunan rambu-rambu. Kurangnya rambu-rambu keselamatan jalan di Aceh juga menjadi penyebab sering terjadinya banyak kecelakaan. Irmawan berharap Dirjen Perhubungan Darat memperbaiki kualitas transportasi di Aceh demi keselamatan bersama, juga untuk menarik investor yang ingin berinvestasi sehingga mendatangkan devisa negara. Raihan Nusyur, TVR Parlemen melaporkan.
Digitalisasi perpustakaan umum daerah sangat diperlukan, salah satunya di daerah Kendal, Jawa Tengah. Nah pemirsa, informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifuddin mengapresiasi pembangunan gedung baru Perpustakaan Daerah Kendal. Meski demikian, Hetifah meminta ketersediaan bahan bacaan dan program literasi harus ditingkatkan. Komisi 10 DPR RI mendorong peningkatan minat baca dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui transformasi modern perpustakaan umum daerah Kendal. Ditemui usai mengunjungi perpustakaan daerah di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifuddin mengapresiasi pembangunan gedung baru perpustakaan daerah Kendal. Hetifah meminta fasilitas membaca serta ketersediaan bahan bacaan dan program literasi harus segera terpenuhi. Kabupaten Kendal itu justru minat baca masyarakat itu tinggi. Nah, sekarang berarti kuncinya adalah bagaimana kita memberikan semangat dan fasilitasi bagi masyarakat itu, misalnya dengan menyediakan bukan hanya tempat tapi juga bahan-bahan bacaan, tidak hanya yang berupa fisik tapi juga bisa digital. Nah, terus juga yang lebih menyenangkan lagi, banyak inisiatif yang berusaha mengkaitkan ya aspek-aspek literasi itu dengan mungkin pariwisata ya, dengan olahraga, dengan pemuda, desa-desa, pembangunan desa seperti itu. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Mujib Rohmat mengatakan, kerjasama antara perpustakaan daerah dengan Kementerian Pendidikan, Pariwisata, dan juga Pemuda ditingkatkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Pemuda dan Olahraga, sama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Karena itu, keempat-empatnya ini terkait secara baik, yaitu perpustakaannya juga terkait dengan pengembangan desa wisata, terkait dengan peningkatan ekonomi kreatif, juga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kepemudaan di Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Dalam kunjungan kerja reses ke Lampung, Komisi 4 DPR RI menilai keterbatasan anggaran bagi para penyuluh pertanian masih menjadi salah satu kendala.
Akibatnya inovasi teknologi yang ditemukan para peneliti pertanian belum diketahui dan belum dimanfaatkan petani secara maksimal. Sebagai lembaga yang menjembatani teknologi hasil Badan Litbang Pertanian dengan teknologi yang diterapkan di petani, Komisi 4 DPR RI menekankan perlunya political will dari pemerintah pusat terhadap Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP, baik berbentuk regulasi maupun dukungan anggaran untuk mendukung peran BPTP. Dalam kunjungan kerja reses ke Lampung beberapa waktu lalu, keterbatasan anggaran bagi para penyuluh menjadi salah satu kendala yang disampaikan BPTP pada Komisi 4 DPR RI. Akibatnya, inovasi teknologi yang ditemukan para peneliti pertanian tidak tersosialisasikan pada petani secara maksimal. Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, sektor pertanian di Indonesia sangat membutuhkan inovasi dan pengembangan dengan dukungan teknologi, mengingat struktur tanah di tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Hal tersebut tentu menjadi tantangan bagi para peneliti maupun penyuluh pertanian yang berada di BPTP untuk mengembangkan potensi lokal sebagai produk unggulan pertanian. Cuma yang saya sayangkan, BPTP ini tidak diberi dana yang mencukupi. Jadi inovasi-inovasi teknologi yang ditemukan oleh para peneliti kita di BPTP tidak disosialisasikan ke daerahnya dengan baik. Nah, makanya tadi Pak Sudin saya sangat terkesan sekali bahwa anggaran itu diperlukan. Tidak adanya regulasi yang tetap untuk mendukung BPTP di tiap provinsi, berdampak pada sering berubahnya kebijakan di Kementerian Pertanian ketika Menteri Pertaniannya berganti. Perubahan kebijakan tentu berdampak pada penyuluh pertanian, terutama masalah honor. Dari Lampung, Syamsul Fajri, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI mendorong pemerintah untuk memperbanyak penerbangan perintis di Papua karena wilayah Papua yang berupa pegunungan akan menghabiskan biaya yang besar jika menggunakan moda transportasi darat. Melihat topografi Papua yang berupa pegunungan dan kepulauan, Komisi 5 DPR RI mendukung penuh pengembangan transportasi udara yang dinilai sebagai moda transportasi ideal di wilayah Papua. Dalam kunjungan kerja reses ke Papua beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe mengatakan, banyaknya daerah pegunungan di wilayah Papua tentu menghabiskan biaya yang besar jika menggunakan moda transportasi darat untuk menghubungkan antar daerah. Di sisi lain, pembangunan landasan pacu atau runway pesawat dinilai lebih murah dibandingkan pembangunan jalan darat. Untuk itu, Robert meminta dukungan pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder terkait untuk mengembangkan sarana dan prasarana penerbangan perintis di Papua. Ada masih banyak daerah-daerah di pegunungan yang tidak mungkin kami bisa menyambungkan mereka dengan jalan karena itu biayanya sangat besar. Maka kami ingin supaya daerah-daerah seperti itu harus didukung oleh penerbangan. Anggota Komisi 5 DPR RI Mesah Mirin mengatakan, wilayah Papua sangat membutuhkan transportasi yang bisa menghubungkan daerah-daerah pelosok. Mesah juga meminta Kementerian Perhubungan dan para stakeholder terkait memperbanyak penerbangan perintis di Papua serta dukungan infrastrukturnya. Yang harus dibenahi oleh Menteri Perhubungan adalah terutama lapangan terbang misalnya untuk pesawat armada yang kecil maupun itu harus dibenahi sehingga masyarakat kita di Papua ini bisa terlayani dengan baik. Karena hampir semua masyarakat, hampir 60% jumlah penduduk di Papua, itu ada sebagian besar di pesisir pantai, ada sebagian besar di pegunungan. Dari Papua, Rangga Wijaya, TVR Parlemen, melaporkan. Aplikasi My Pertamina mulai digunakan masyarakat dalam membeli bahan bakar minyak. Bagaimana efektivitas aplikasi ini? Nah, pemirsa, informasi lengkapnya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
Baik pemirsa, kita kembali di TVR 09. Dan soal aplikasi My Pertamina, Komisi 7 DPR RI meminta Pertamina mensosialisasikan aplikasi tersebut dengan lebih masif dan menyeluruh menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat. Selain itu, DPR RI pun mendorong Pertamina memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dalam menentukan masyarakat mana yang berhak membeli BBM bersubsidi. Dan pemirsa, berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Komisi 7 DPR RI kritisi kebijakan penggunaan aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM dinilai lebih mendesak untuk direvisi guna mengatur pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Ditemui saat kunjungan kerja di Kota Dumai, Provinsi Pekanbaru, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menilai penggunaan aplikasi My Pertamina terlalu terburu-buru dan kurang tepat. Menurutnya, revisi Perpres lebih penting untuk membatasi konsumen yang dianggap layak menggunakan BBM bersubsidi. Menurut saya nomor satu yang perlu kita gesa adalah revisi Perpresnya, revisi pembatasannya. Ini kan sekarang belum jelas siapa yang berhak mendapatkan subsidi BBM, solar atau Pertalite. Ini kan belum jelas. Jadi terburu-buru membuat pendataan yang nanti nggak perlu. Jadi sekarang yang penting adalah segera Perpresnya turun. Sejak tanggal 1 Juli 2022, Pertamina memprioritaskan 11 wilayah untuk melakukan pendaftaran aplikasi My Pertamina hingga diperluas menjadi 50 wilayah di Indonesia. Agar tidak menimbulkan masalah dalam penggunaannya, kelak Pertamina diminta untuk terus mensosialisasikan aplikasi tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat. Menanggapi keluhan masyarakat soal sulitnya mengakses aplikasi My Pertamina, Komisi 7 DPR RI meminta Pertamina mensosialisasikan aplikasi tersebut dengan lebih masif dan menyeluruh, khususnya pada masyarakat menengah ke bawah yang berhak menerima subsidi BBM. Anggota Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga menyebut besarnya anggaran APBN untuk subsidi energi sebagian besar justru dinikmati masyarakat menengah ke atas. Untuk itu, Pertamina diminta memperbaiki kendala teknis aplikasi My Pertamina dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberi edukasi pemanfaatan BBM bersubsidi. Kita kan semua nggak mau tergerusnya uang negara hanya karena subsidi yang tidak tepat sasaran, itu kita nggak mau gitu. Nah kalau itu tujuannya ya harusnya kita dukung dong Pertamina untuk melaksanakan ini. Bahwa masih ada kekurangan di sana sini, itu tugas kita semua, baik kami di DPR maupun pemerintah, dan juga bagaimana Pertamina bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat kecil supaya mereka bisa apply terhadap aplikasi ini. Lebih lanjut, anggota Komisi 7 DPR RI Mukhtarudin menyebut implementasi aplikasi My Pertamina harus sesuai dengan kondisi suatu daerah, termasuk daerah 3T yang masih minim infrastruktur internet. Untuk itu, ia meminta Pertamina proaktif dalam membantu masyarakat yang berhak atas BBM bersubsidi. Tergantung segmennya ya, lokasinya ya. Nah ini Pertamina harus menyesuaikan. Kalau memang daerah itu memang tidak bisa secara menggunakan aplikasi di handphone ya secara manual diterapin. Tapi intinya bahwa barang dalam pengawasan ini harus memang dikontrol, harus diterima oleh orang-orang yang memang berhak menerimanya. Anggota Komisi 6 DPR RI Inyoman Parta meminta Pertamina melakukan pengawasan untuk mencegah praktik kecurangan yang dilakukan oknum petugas SPBU di lapangan. Karena sekedar informasi yang kami sampaikan, susahnya mengakses BBM bersubsidi ini menyebabkan praktek di lapangannya jadi variannya beragam, Bu.
mereka meminta bantuan kepada pemilik mobil untuk mengambil BBM. Selanjutnya disedot. Hal yang lain juga, kesusahan itu juga membuat oknum di SPBU juga mencari jam-jam tertentu boleh membeli dengan memberikan sogokan uang. Saya ada gambar-gambarnya, jadi bukan isu atau fitnah. Sementara itu, untuk mencegah kebocoran dan kerugian, anggota Komisi 6 DPR RI Nusron Wahid mendorong Pertamina memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dalam menentukan masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi. Supaya kuotanya ini tercukupi, tidak terjadi kekurangan, dan kemudian Pertamina tidak mengalami potensi kerugian, dan kuotanya tidak over, maka dikananisasi, disisir dengan mereka yang tercatat di dalam proses industri input untuk kepentingan DTKS itu harus masuk ke dalam kanal My Pertamina. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya, di mana budaya di Indonesia kini telah mampu dikemas dengan sentuhan teknologi agar menarik bagi generasi saat ini. Nah pemirsa, sesaat lagi kami akan ajak pemirsa berkunjung ke Museum Nasional. Untuk itu tetap bersama TVR 09. Kembali di TVR 09. Pemirsa, teknologi imersif telah masuk ke Indonesia. Teknologi ini memberikan pengalaman menarik bagaimana sebuah cerita dikemas dalam bentuk audio visual. Nah pemirsa, di Museum Nasional Indonesia atau yang dikenal dengan Museum Gajah, kini memiliki ruang pameran dengan teknologi imersif. Pemirsa diajak menikmati ragam budaya di Indonesia dengan cara yang lebih interaktif. Tentunya pemirsa tak perlu berlama-lama lagi. Berikut liputan lengkapnya dalam informasi segmen Intips, Informasi dan Tips. Pemirsa TVR Parlemen, pecinta seni dan sejarah. Tahu kan kalau Indonesia punya banyak khasanah budaya yang masih bisa dikembangkan? Apalagi di zaman serba teknologi seperti saat ini. Budaya Indonesia kini dikemas dengan aneka rupa pertunjukan yang memadukan unsur seni tradisional dengan modern. Salah satunya yang kini dipersembahkan oleh Museum Nasional melalui ruang pertunjukan Imersiva. Wah, apa tuh ya Imersiva?
Dengan teknologi imersif, ruang Imersiva menciptakan pengalaman interaktif bagi pengunjung. Teknologi imersif merupakan sebuah teknologi informasi di mana seluruh dinding dan lantai di sebuah ruangan diproyeksikan gambar bergerak yang dilengkapi dengan tata suara sehingga pengunjung dapat merasakan pengalaman yang unik dan menarik. Konten Imersiva menampilkan sejarah Indonesia dalam konsep alam, masyarakat, sejarah, dan budaya dari masa ke masa. Di ruang ini pengunjung akan berpetualang mengalami dunia dari sudut pandang yang lebih menarik. Keseluruhan gambar dan penyajian di ruang Imersiva menampilkan ornamen dan bentuk-bentuk budaya Nusantara dengan musik yang diaransemen modern dan melibatkan audiovisual untuk menciptakan sensasi pengalaman unik, terutama penglihatan, suara, dan imajinasi melalui bantuan teknologi digital. Melalui ruang Imersiva, para pengunjung diharapkan dapat terinspirasi dan menjadikan sejarah nasional sebagai bagian dari sejarah personalnya. Wahana baru ini diharapkan dapat membuat pengunjung belajar dan mendapatkan pengetahuan budaya dengan cara yang menyenangkan. Untuk masyarakat, khususnya generasi muda, dapat memiliki kesadaran dan pemahaman akan kekuatan budaya Indonesia dengan cara yang lebih modern. Hal tersebut akan membantu generasi muda untuk memahami jati dirinya dan menyadari potensinya sebagai bangsa yang besar yang mampu bekerja sama dan hidup berdampingan dengan berbagai bangsa di dunia. Museum Nasional atau yang juga dikenal sebagai Museum Gajah terletak di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Museum Nasional menyimpan aneka karya dan peninggalan mulai dari arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi bangsa Indonesia. Nah, bagaimana pemirsa TVR Parlemen? Apakah tertarik untuk berkunjung ke Museum Nasional? Jangan lupa untuk memesan tiketnya secara online terlebih dahulu ya. Baik pemirsa, kami infokan kepada pemirsa TVR Parlemen bahwa DPR RI saat ini sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihan masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, sejumlah agenda dan program DPR RI dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lain, tentunya yang dapat Anda akses pemirsa di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR Nor 9 edisi pagi hari ini. Kami tetap ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan rekan saya Rini Reski. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.